Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas anime garapan Nexus. Judulnya tunggu dulu, mau ngasih disclaimer. Konten ini berisi spoiler dari film aslinya. Jadi silahkan tonton animenya agar bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Nah, kalau udah paham, kita langsung aja gasken ceritanya. Sudo Kaname seorang cowok biasa-biasa aja yang nggak sengaja memainkan sebuah game anak-anak yang bernama Darwin's Game. Game itu dia dapat dari Hamada. Tepat saat game dibuka, gigitan ular membuat Kaname pingsan. Setelah tersadar, Kaname jadi agak linglung. Kyoda menyuruhnya untuk tidak memainkan game itu sampai dia menjelaskannya nanti. Kaname yang pada dasarnya kepo membuka Darwin's Game. Dia jadi panik saat ada orang yang memulai match dengannya. Di saat Kaname tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba maskot Banda menusuknya. Untung saja Kaname bisa menghindar dan pergi dari sana mencari pertolongan. Ketemu pos polisi, Kaname coba minta tolong, tapi polisinya langsung tidur setelah kena sayat Banda. Kaname deg-degan mengira hidupnya akan tamat. Beruntung panah Kyoda berhasil melukai Banda dan Kyoda mengajak Kaname lari setelah kena tusukan di perut. Mereka berhasil sembunyi, tapi Kaname kembali jantungan saat tahu jika Darwin's Game memiliki fitur mapping. Dengan mapping, Banda mengetahui persembunyian mereka. Karena luka tusukan Kyoda cukup parah, dia menyuruh Kaname untuk meninggalkannya. Kyoda memberitahu jika mapping hanya bisa melacak player yang sedang bertanding. Kaname pun menarik perhatian Banda, mengganggu penglihatan dan adu bogem dengannya. Tapi karena Banda memiliki kemampuan tembus pandang, Kaname kesulitan untuk menentukan posisinya. Beruntung sebelum Banda menyerang, dia ditabrak mobil yang ingin parkir. Berkat itu Kaname memenangkan pertandingannya karena waktu habis. Kaname terdiam saat melihat tubuh Banda Kun hilang karena efek pixel. Mengabaikan itu, Kaname memanggil bantuan untuk Kyoda, tapi melihat efek pixel di sana, Kaname shock berat mengetahui Kyoda sudah mati. Kaname mencoba fitur gacha dan mendapat sebuah pistol. Keanehan ini membuat Kaname ingin menyelidiki Darwin's Game agar bisa bertahan hidup. Demi mendapatkan informasi, Kaname mengikuti instruksi dari Suka untuk menemuinya di gudang. Cantiknya Suka mempesona Kaname, tapi ia memfokuskan diri untuk mendapat informasi. Suka memberikan kenyataan pahit kalau Kaname tidak akan bisa berhenti dari Darwin's Game, kecuali mati. Lalu Suka ingin memastikan apakah Kaname bisa dipercaya, tapi karena Kaname tidak bisa memberitahu sigilnya dan membawa senjata, Suka pun mengaktifkan mode PvP, berniat membunuh Kaname. Membuat Kaname merinding dan langsung ngacir. Apesnya, semua jalan keluar sudah dikunci, tidak memberi Kaname pilihan selain berlarian di antara tumpukan barang. Beruntung Kaname tidak sengaja mengaktifkan sigil tepat sebelum rantai menembus jantungnya. Tembakan Kaname membuat Suka waspada. Kaname memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sigilnya dan berhasil menjebak Suka, membuat Suka menyerah. Setelah PvP berakhir, Kaname jatuh pingsan dan terbangun kaget karena Suka bugil di sampingnya. Kaname semakin gugup saat Suka menawarkan untuk membuat family bersamanya. Karena Kaname setuju, Suka menyuruh Kaname segera menaikkan ranking ke B2 untuk memenuhi syarat pembuatan family. Meski Suka ranking A4, tapi dia tidak ingin jadi ketua dan menyuruh Kaname saja. Setelah berpisah, Kaname terkejut melihat isi ATM-nya bertambah 1 juta won dari hasil menukar 10 poin. Ya, meski terbilang banyak, tapi itu gak berarti apa-apa untuk Kaname. Karena jika mati, uang tidak ada artinya lagi. Suka mengajak Kaname kencan sambil mengumpulkan informasi untuk event yang akan datang dan memperingatkan Kaname agar tidak menyebut Darwin's Game ke orang normal karena bisa game over.
Kaname yang terlalu ceroboh tidak sengaja membuat ponselnya dicuri. Pria itu menyuruh Kaname mengikutinya dan menakut-nakuti Kaname jika ia kehilangan HP-nya, membuat Kaname deg-degan. Dia mencoba untuk tenang dan mengikuti Inukai. Setelah berjalan cukup jauh, Inukai mengembalikan HP-nya dan melakukan match paksa dengan Kaname. Mau tidak mau, Kaname melawannya. Tampolan Inukai menjatuhkan Kaname. Kaname menggunakan stun gun untuk menyerang balik, tapi Inukai bisa menangkis dan menendang dagunya. Kaname memanfaatkan momen itu untuk mencuri HP Inukai, lalu mengancamnya. Inukai masih coba melawan, tapi kedatangan Suka membuatnya kesulitan. Akhirnya Inukai pun menyerah. Tidak lama kemudian mereka diteleport paksa karena mendapatkan undangan untuk ikut event perburuan harta. Baru saja event dimulai, seorang cewek mati setelah coba membakar uang leader dari Family Ace. Netizen yang kepo dengan darah di sekitar Pixel Effect tiba-tiba pulang ke rumah setelah mendengar suara bising yang muncul entah dari mana. Kemudian Game Master menjelaskan aturan eventnya. Setiap player diharuskan memperoleh minimal 3 cincin. Jika tidak, sampai waktu habis maka game over. Mereka juga bisa game over kalau keluar area. Munculnya notifikasi yang memberitahu jika hanya ada 300 cincin mengejutkan Kaname. Dia coba menenangkan diri sambil memeriksa fitur baru yang tersedia. Fitur mapping dan kamera memperlihatkan reruntuhan membuat Kaname heran. Tapi berkat itu juga Kaname bisa menemukan lokasi cincinnya. Kaname beberapa kali terkejut saat menemukan cincin ruby yang senilai 500 poin dan pixel bekas orang mati. Dia baru sadar kalau kamera bisa digunakan untuk melacak player yang membawa cincin. Kaname langsung kabur saat seorang pria menembakinya, tapi semua tangga darurat terblokir oleh tanaman, tidak memberi pilihan selain menggunakan lift. Tapi Kaname tidak berhasil kabur dan menyerahkan cincin sambil meminta agar ia dilepaskan. Beruntung pria itu berbaik hati membiarkan Kaname hidup. Beberapa saat kemudian Kaname diperingatkan seorang ciwi agar tidak menggunakan lift. Awalnya Kaname mengabaikan, tapi menurut setelah melihat pria tadi tergeletak di dalam lift. Ciwi itu bernama Rain, seorang informan, menjelaskan situasinya dan meminta Kaname bekerja sama agar bisa selamat. Informasi dari Rain membuat Kaname terkejut mengetahui mereka memiliki kesamaan untuk menghindari pembunuhan sebisa mungkin. Kaname pun setuju untuk bekerja sama dengannya. Mereka menyelidiki tanaman untuk mencari jalan keluar sambil mendengar penjelasan Rain tentang pemilik kekuatan tanaman, seorang pria yang bernama Hanaya. Tiba-tiba Kaname sadar jika ada yang aneh karena tubuh pria di lift tadi tidak jadi pixel. Dan benar saja, orang-orang tadi masih hidup, menjadi bonekanya Hanaya. Rain menggunakan flashbang untuk melarikan diri bersama Kaname, tapi kemanapun mereka lari, mereka ditemukan dengan mudah. Kaname sadar jika Hanaya menggunakan CCTV untuk melacak mereka. Kelicikan Hanaya membuat Kaname kesal dan menghancurkan CCTV itu. Setelah menghancurkan CCTV di lokasi tertentu, mereka bersembunyi di dalam kamar dan menyusun strategi untuk melawan Hanaya. Boneka Hanaya menelusuri setiap lantai, tapi tidak dapat menemukan keberadaan mereka, membuatnya bingung sampai ia menyadari jika ada kejanggalan dan menyuruh bonekanya memeriksa di dalam kamar. Di kesempatan itu, Rain meledakkan barikade bunga dan memancing perhatian boneka Hanaya menggunakan lab flash untuk mengulur waktu. Berkat itu, Kaname berhasil mengejutkan Hanaya. Haname bersiap meledakkan barikade Hanaya, tapi Hanaya keluar menghentikannya dan henshin untuk melawan Kaname. Ledakan granat serta peluru yang ditembakkan Kaname tidak bisa menembus armor Hanaya. Kaname tidak menduga jika Hanaya sehebat itu. Ia pun melarikan diri dengan flashbang, tapi berhasil dikejar dan tampolan Hanaya menerbangkan Kaname.
Di titik ini, Kaname mulai kehilangan semangat, bersiap untuk menyerah. Tapi sosok yang ada di dalam dirinya memberikan pencerahan. Kaname pun menyadari kekuatan yang ia miliki dan bangkit kembali, membuat peluru yang dapat menembus kerasnya armor Hanaya. Kuatnya setiap peluru yang ditembakkan menakuti Hanaya, tapi ia mencoba beradu ketahanan saat Hanaya berpikir dia akan menang. Kaname menyadarkannya dari hayalan. Hanaya sudah terjatuh dari tadi. Kaname tidak membunuhnya, tapi bersama Rain mereka menawarinya untuk kerjasama, mempersiapkan diri melawan Wang dari Family Ace. Selesai istirahat, Kaname memeriksa pesan dari Suka. Jika dia hampir sampai, Kaname membebaskan dan memberi 3 cincin ke masing-masing orang yang sempat dikendalikan Hanaya. Kaname menawarkan salah satu dari mereka untuk bekerja sama. Awalnya dia menolak, tapi berubah pikiran setelah mendengar nama Wang. Mereka terkejut ketika Ryuji membuka helm. Tidak seseram yang mereka kira. Penampilan Ryuji cukup normal. Rain menyadari jika ada yang aneh dengan aturan event, lalu mereka memeriksanya. Hal yang cukup mengganggu mereka adalah ketika Kaname memberitahu jika aturan tidak menyebut cincin adalah harta untuk menyelesaikan gamenya. Karena kurangnya informasi, mereka menyudahi bahasan itu. Kaname bingung ketika menerima pesan minta tolong dari Suka, mengira jika itu hanya prank. Rain memberitahu itu bukan prank. Kita mundur sedikit. Suka mencoba pergi lewat terowongan karena malas berurusan dengan sniper yang terlalu banyak. Ketika Suka berjalan-jalan, seseorang menyerang dengan sigil air. Karena lokasi tidak mendukung, Suka bergegas keluar dari sana, tapi ia dihadang bocil yang membekukan senjatanya. Tidak memiliki pilihan lain, Suka lari meninggalkan senjatanya, tapi dia berakhir terjebak dan hampir tenggelam. Kaname pergi bersama Ryuji untuk menolong Suka. Rain dan Hanaya mengamati dari atas gedung. Rain menemukan petunjuk baru, jika cincin itu memiliki barcode dan nilai yang berbeda-beda. Tapi karena belum dapat cincin diamond serta emerald, Rain tidak bisa memecahkan teka-tekinya. Kaname dan Ryuji bertemu dengan bocil yang memperingatkan mereka agar tidak masuk ke jalur bawah tanah, tapi Kaname tanpa pikir panjang masuk untuk menolong Suka. Ryuji yang menyadari kalau bocil itu tidak normal mengancamnya untuk dapat informasi, tapi bocil itu langsung kabur dan membekukan senjata Ryuji.